Sobat Bintang yang dari rumah, kembali lagi sama Kak Devina di podcast Serbu, serunya baca buku. Oke, nah di podcast kali ini kita kedatangan guest star dari Homeschooling Bintang. Nah, guest star kita kali ini adalah murid yang prestasinya banyak sekali, terutama di bidang olahraga. Nah, kira-kira siapa ya guest star kita kali ini? Langsung aja kita sambut Elbi. Halo, namaku Elgatri Fabiaska, biasa dipanggil Elbi. Aku kelas 4 SD, umur 9 tahun. Oke, nah guest star kita nih guys, ini adalah Elbi. Jadi Elbi ini sedang menduduki kelas 4 SD di Homeschooling Bintang Surabaya. Nah, walaupun Elbi ini masih kecil ya, masih SD kelas 4, tapi ternyata dia sudah banyak banget prestasinya nih teman-teman. Nah, boleh nggak Elbi sebutin nih prestasi apa aja? Nah, yang pernah Elbi raih. Nah, ini ada Piala KONI. Ini medali pertamanya Elbi, pertama kali Elbi ikut lomba. Nah, FYI guys, nah jadi Elbi ini adalah salah satu murid HSB yang sudah menorehkan banyak prestasi di bidang olahraga, khususnya yaitu taekwondo. Nah, tadi yang pertama Elbi sudah jelasin ya kalau ada kejuaraan dari KONI ya, itu juara pertama Elbi mengikuti lomba taekwondo. Terus apa lagi, Bi? Ini ada Piala Wali Kota. Oke, Piala Wali Kota berarti ini Elbi lombanya antar semua orang di Surabaya. Iya. Iya. Wah, keren sekali. Oke, next, Bi. Ini Jatim Reborn. Oke, ada Jatim Reborn. Wah, ini dari kota kemudian ke provinsi nih teman-teman. Jadi Elbi pernah menjuarai kompetisi Jatim Reborn. Jadi Elbi tanding ya lawan orang-orang se-Jawa Timur, tidak hanya Surabaya saja. Oke, terus ada apa lagi Elbi? Yang ini Ya, itu kayaknya, ini kayaknya internasional. Wah, keren iya. banget teman-teman. Ini ada kejuaraan dari Hanwong Taekwondo Internasional. Wah, ternyata Elbi juaranya tidak hanya di lingkup nasional saja di Indonesia, tapi Elbi sudah sampai ke ranah internasional, ke luar negeri. Keren sekali. Oke, next ada apa lagi tuh, Bi? Ini lomba Chamwo, ini lombanya di Korea. Wow, ada kejuaraan dari Changwok di Korea. Wah, Elbi yang Hanwong tadi ini dari mana Bi kira-kira? Di Korea juga. Di Korea. Oke, berarti Elbi sudah 2 kali ikut kejuaraan taekwondo di Korea. Wah, kita kasih applause untuk Elbi, keren sekali. Oke, kayaknya masih ada 3 lagi ya ini ya, banyak banget. Coba apa ini Bi kira-kira? Yang ini itu apa ya? Oke, sebentar Kak Devina lihat. Oh, ini kejuaraan provinsi antar pelajar dan mahasiswa. Wah, keren banget nih teman-teman. Ini waktu itu pas waktu itu ini tuh dari Malang ini. Oh, dari Malang. Jadi ini kejuaraannya ada di Malang ya, antar pelajar dan mahasiswa. Oke, terus ada apa lagi nih, Bi? Ini apa ya? Agak lupa, banyak soalnya. Oh, saking banyaknya nih teman-teman, Elbi sampai lupa. Kelihatannya medalinya nggak banyak, tapi rasanya lombanya itu udah banyak. Wah, iya. Oke, ini ada Indonesia Super Fighting Taekwondo Champion. Wah, keren sekali. Oke, dan ini yang terakhir. Ini Coba dikasih tahu ke teman-teman. Agak lupa juga sih. Albi ingetnya itu yang ini ya sama yang ini sama ini. Oke, kalau ini kayaknya kejuaraan internasional ya? Kejuaraan internasional di Skotlandia. Wah, keren banget. Iya. Kamu kira-kira sudah keluar negeri mana aja, Bi? Kok sampai ada di Korea, kemudian Skotlandia ikutnya? Udah pernah ke luar negeri kemana aja? Lupa sih. Lupa. Baru ini ke yang tahu, yang inget di Korea sama di Scotland ini. Iya. Nah, menurutnya Elbi nih dari sekian banyak lomba ya,
Nah, kira-kira mana nih, ada nggak sih satu lomba yang paling menurutnya LB itu berkesan banget? Yang hamwok Kak, soalnya biasanya itu yang hamwok itu pas final itu musuhnya itu bestinya LB sendiri. Wow, yang di Korea? Iya. Iya, di Changwok. Changwok ya? Yang hanwok. Oh, Hanwong. Ya, yang di Hanwong. Oh, itu musuhnya sahabatnya LB sendiri. Jadi Iya. itu waktu lomba LB perasaannya gimana ngelawan sahabatnya sendiri? Biasa aja sih, agak tegang Kak, soalnya biasanya LB itu kalah sama sahabatnya LB. Oh, kenapa bisa kalah? Nggak, soalnya ya nggak tahu. Iya, Kurang nggak tahu. belajar kayaknya. Oke, iya. Nah, itu sahabat LB dari kecil? Nggak di taekwondo. Oh, di taekwondo. Satu ini perguruan gitu. Iya. Oke. Nah, LB pernah nggak sih kayak aku nggak nyangka nih bisa dapet medali ini gitu ketika ikut lomba taekwondo? Nggak pernah sih. Nggak nyangka ya? Bentar, yang mana ya? Nah, ini dari semuanya ini kira-kira LB itu pernah nggak kayak wah, aku ternyata bisa ya menang gitu? Oh, itu yang camuk Kak, soalnya musuhnya itu yang Korea. Biasanya yang Korea itu hebat-hebat. Oh, jadi yang paling nggak nyangka menang itu yang pas di Korea ya? Karena kan mungkin orang Korea kan terkenalnya dengan rajin, giat. Nah, jadi kayak nggak nyangka gitu LB bisa menang Ya, dari orang soalnya Korea. Taekwondo itu kan asalnya dari Korea. Oh, asalnya dari Korea. Wah, Kak Davina baru tahu nih guys. Nah, buat teman-teman sobat bintang yang ada di rumah, nah ini ada info sedikit ya. Kalau taekwondo ini adalah olahraga yang berasal dari Korea. Oke. Nah, menurutnya LB nih, kira-kira semua yang sudah diraih nih medalinya sama LB ini pada susah-susah nggak sih LB buat berusaha menang itu? Nggak terlalu sih. Wah, nggak terlalu, berarti gampang dong. Iya, kadang-kadang musuhnya itu ada yang kayak agak sulit gitu, tapi juga kebanyakan yang lebih gampang. Oke, nah yang gampang itu kalau LB pas lagi lawan siapa? Kak tahu namanya Kak? Mungkin lawan Indonesia kah? Atau lawan orang luar negeri kah? Yang orang luar negeri. Itu gampang? Gampang atau Ya, sulit? nggak terlalu sulit sih. Oke, nggak terlalu sulit. Nah, kalau lawan sama Indonesianya? Ya lumayan lah. Lumayan. Nah, kalau rate-nya dari 1 sampai 10 berapa nih kalau lawan sesama orang Indonesia? 7 kayaknya. 7. Wow. Kalau dibandingin sama orang luar negeri? 5 kayaknya. 5. Berarti lebih susah yang orang luar negeri ya? Oh enggak sih, kebalik kayaknya. Oh, kebalik. Berarti lebih gampang yang luar negeri dibanding yang sama Indonesianya. Iya. Ya, nah biasanya kan kalau kita tahu ya lomba-lomba itu kan kalau kita lawan orang luar negeri, nah pasti kita akan kayak apa ya, deg-degan gitu. Karena apa? Karena orang luar negeri effortnya melebihi negara kita sendiri. Jadi kayak belajarnya ya, kemudian juga skillnya mereka dari pelatihnya sendiri kan kebanyakan di luar negeri itu keren-keren banget. Bahkan Indonesia itu kayak ya nggak ada apa-apanya dibandingkan orang luar negeri. Oke, nah kenapa sih LB itu suka banget sama taekwondo? Nah biasanya kan LB itu sebelum taekwondo itu di rumah itu mager gitu ya. Nah saat ada taekwondo itu rasanya kayak lebih aktif gitu loh. Oke. Nah, magernya kayak apa? Kamu tidur-tiduran, main game ya. gitu. Kayak males-malesan, Iya, rebahan gitu ya. Nah, kenapa milihnya kok taekwondo, Bi? Kenapa kamu nggak milih karate, atau silat, atau wushu, jujitsu? Kan banyak tuh. Ya soalnya ketemunya yang taekwondo. Kalau karate itu masih belum tahu tempatnya di mana. Oh, berarti di LB ini tinggal di Surabaya ya? Oh, berarti selama di Surabaya ini taunya tempat latihan taekwondo. Kalau kayak karate mungkin belum nemu tempat yang pas ya, dan Ya cocok. sama waktunya juga. Oke, sama waktunya. Loh, emang kalau kita ikut taekwondo itu waktunya fleksibel kah? Enggak sih, waktunya diatur.
Oh, waktunya bisa diatur sesuai LB. Bukan. Waktunya diatur sama pelatihnya. Oh, waktunya diatur sama pelatihnya. Oke. Nah, selain prestasi, ini kan prestasi non akademik ya Bi ya di bidang olahraga. Nah, LB pernah nggak meraih prestasi di bidang akademik? Mungkin kayak dari pelajaran. Iya. Pernah. Apa? Pas LB kelas 1 dan 2 itu pernah menang lomba kanguru mat. Wow, kanguru mat. Berarti matematika? Iya. Nah, itu di mana lombanya? Online kalau nggak salah. Online. Nah, itu yang mengadakan orang Indonesia atau luar negeri? Indonesia. Kayaknya. Lupa. Oke, lupa. Iya, LB ini kayaknya sering lupa ya karena saking banyaknya kejuaraan yang dia ikutin. Nah, banyaknya medali juga sampai dia nggak tahu, nggak inget, pokoknya dia ikut lomba lah gitu. Keren. Oke, nah berarti di kelas 1 sampai kelas 2 SD LB pernah menjuarai kanguru mat. Pernah. Juara berapa? Juara 1. Juara 1. Oh, dari kelas 1 sampai kelas 2? Ya. Iya, juara 1. Wah, keren banget. LB sudah pintar matematika, jago matematika. Kemudian dia juga jago di bidang olahraga, teman-teman. Wah, keren sekali. Ini sudah paket komplit ya, Bi ya. Kamu ingin nggak mungkin kayak nyoba, aku mau ikut lomba yang lain nih selain taekwondo atau matematika? Enggak sih, soalnya udah terbiasa. Oh, enggak, berarti agak males sih belajarnya. Oke, agak males ya. Jadi ya udah kalau pernah ikut lomba matematika ya udah matematika terus aja, ya enggak ke bahasa Inggris atau yang lain gitu. Kalau taekwondo ya udah taekwondo aja, enggak ke olahraga yang lain ya. Oke, kayaknya ya kalau LB ini kalau sudah satu ya udah fokus ke itu ya, nggak pengen yang nyoba-nyoba atau pindah-pindah gitu. Oke. Nah, kemudian ada nggak sih nih LB rahasianya LB kok bisa menang? Nah, mungkin dari bidang non akademik dulu, dari taekwondo tadi. Kenapa, ada nggak tipsnya LB biar bisa menang, biar bisa juara? Ya kalau rahasianya sih nggak ada, tapi kalau mau dapetin yang maksimal ya harus maksimal juga. Nah, yang maksimal dari apanya? Dari belajarnya. Oke, terus? Latihannya. Oke, ya dari belajar sama latihannya. Nah, biasanya biar LB bisa menang nih, kalau LB mendekati lomba ya, hamin seminggu lomba misalnya. Nah, itu LB bisa latihan sampai berapa kali? 1 hari 1 kali. 1 hari 1 kali. Itu berapa jam? Nggak lama sih. Nggak lama, 2 jam? Nggak sampai 20 menitan. 20 menit. Nah, tapi itu setiap hari dilakukan ketika mau lomba atau gimana? Setiap hari kalau mau lomba. Oke, kalau mau lomba setiap hari dengan waktu 20 menit. Oke, itu sudah bisa maksimal ya, Bi? Sudah bisa juara ya? Kalau 20 menit itu nggak 100%, soalnya LB nggak ngitung. Nggak ngitung apanya nih? Nggak ngitung menitnya. Oh, iya, tapi ya range segitulah ya, kurang lebih. Oke, nah latihan 1 hari cuma 20 menit sudah bisa juara ya, sudah bisa dapat medali emas ya. Apa coba nih, kalau LB latihannya mungkin 1 jam, 1 hari 1 jam. Nah, kira-kira bisa dapat emas nggak? Atau mungkin lebih-lebih dari emas? Nggak ada. Nggak ada, cuma sampai 4 ya, mentok. Ya, oke. Nah, kemudian Kak Devina mau tanya juga nih. Nah, kalau tadi bidang non akademik ya, taekwondo. Nah, kita coba balik ke yang matematika tadi. Nah, matematika itu kan salah satu pelajaran yang sulit ya, Bi ya. Kayak kita tuh harus fokus karena itu ngitung. Kayak kita tuh ngelihat angka kadang aja pusing ya. Apalagi kalau kita ikut lombanya kan pasti akan lebih pusing lagi karena banyak sekali angka dan rumus yang harus kita hafalkan biar kita bisa ngerjakan soal. Nah, ketika LB bisa menang di lomba matematika itu, LB juga belajar yang tekun nggak? Nggak terlalu. Nggak terlalu tekun? Nggak tahu sih maksudnya tekun. Tekun itu kayak belajar terus-terusan, rajin. Ya belajar dikit-dikit lah. Oke, dikit-dikit. Persiapannya tetap ada sih, persiapan dikit-dikit.
Kayak apa persiapannya? Belajar. Belajar, berarti latihan soal. Mm-mm. Nah, kalau kita sudah belajar nih, kemudian sudah latihan soal, nah pastikan kita bisa ya ngerjainnya. Nah itu LB nargetkan nggak kalau belajar itu sehari harus berapa jam, kemudian dalam satu hari mungkin berapa kali belajarnya? Nggak kayak gitu sih. Enggak. Nggak. Jadi pas ikut lomba matematika itu ya pokoknya LB belajar gitu. Kalau udah capek ya sudah, kalau masih masih sanggup buat belajar ya tetap belajar. Berarti nggak ada ini ya target waktu ya, kayak sehari harus 2 jam belajar. Nggak Gitu. ada. Enggak. Oke, tergantung mood. Ya biasanya pakai kuisis sih. Oh, pakai kuisis latihannya. Oke. Oke, nah ngomong-ngomong nih, karena tadi LB kan sudah menang di lomba matematika ya, yang apa kangaroo math. Nah, itu pastikan kita butuh belajar. Nah, kalau matematika belajarnya dengan latihan soal. Nah, kira-kira LB itu sebenarnya suka nggak sih yang namanya membaca? Nah, pastikan matematika kan juga tetap membaca. Ya kalau baca sih LB biasanya baca komik Meng, tapi kalau baca pelajaran itu nggak terlalu suka. Kenapa? Soalnya kayak agak ribet gitu loh. Oh, agak mungkin agak ribet ngafalin ya materi ya. Oke, nah LB tadi paling suka baca komik apa? Meng. Meng. Oke, ada nggak buku lain yang dibaca juga sama LB yang sering selain komik itu? Enggak. Nggak cuma komik itu aja. Ya itu juga nggak terlalu sering. Nah, itu komiknya tentang apa sih kalau boleh tahu? Random. Contohnya? Kayak ada nyiapin ulang tahun gitu, habis itu ada banyak sih. Oke, jadi kamu cuma favoritnya satu komik itu aja ya? Kalau LB nih aslinya suka nggak sih sama yang namanya membaca? Ya suka sih. Suka. Sukanya berapa persen? 50 setengah. 50. Oke, setengah. Oke. 50%. Nah, 50% itu sudah yang sama komik tadi ya, karena suka baca komik akhirnya nge-rate 50% suka baca. Nah, kalau misal nih LB disuruh baca gitu, males nggak? Enggak terlalu. Nggak terlalu. Kalau baca komik sih lebih biasanya baca-baca sendiri. Oke, kalau pelajaran mungkin nggak ya? Nah, selain komik ada nggak buku mungkin kayak apa, buku cerita atau apalah gitu yang LB sering baca juga? Enggak sih. Enggak, Enggak. cuma komik aja. Mungkin karena seru gitu ya. Kayak ada gambar apa kartunya, terus juga ada tulisannya, dia ngomong apa. Jadi kayak kita seakan-akan masuk tuh di dunia komiknya. Nah, oke. Kemudian Kak Devina mau tanya nih, kita flashback lagi ya ke taekwondo. Nah, LB bisa tahu lomba taekwondo itu infonya dari siapa? Dari dojangnya LB Kak. Biasanya kan kalau ada lomba itu sabamnimnya itu info ke grup WhatsApp ke mama-mama gitu loh. Oke, dojang itu apa ya Kak Devina? Kayaknya baru denger deh. Dojang Asing. itu kayak klubnya LB. Klubnya LB kan Jaguar. Oh, itu klub, nama klub. Iya. Oke. Nama klubnya Jaguar. Klub itu biasanya dibilang dojang. Oh, dojang itu bahasa Indonesianya klub gitu ya. Oke, klubnya LB namanya Jaguar. Oke, nah jadi LB biasanya dapat info lomba itu dari pelatihnya. Ya, kalau di taekwondo itu kita nyebut pelatih itu apa namanya? Sabamnim. Sabamnim. Bamnim. Kayak Korea ya. Kalau Kak Devina denger kayak bahasa Korea ya teman-teman ya. Kayak Sabamnim. Sabamnim itu artinya guru atau pelatih. Ya pelatih taekwondo. Oh iya, pelatih taekwondo. Oke. Nah, berarti selama LB ikut lomba ini, nah lomba kejuaraan ini, LB sering dapat infonya dari pelatihnya. Ya, berarti nggak cari-cari di kayak Instagram gitu? Enggak. Berarti langsung dibilangin sama pelatihnya kalau ada lomba di sini gitu.
Nah, biasanya pelatihnya itu ngasih saran nggak kayak siapa aja nih yang bisa ikut lomba. Nah, kan kadang nggak semua kemampuan kita kan sama ya. Jadi ada yang kalau kemampuannya sudah di atas rata-rata, oke, silahkan boleh ikut lomba gitu. Ya ada sih. Biasanya ada yang boleh, ada yang enggak. Itu kalau latihannya bagus boleh, tapi kalau latihannya jelek, kayak gerakannya itu jelek, itu nggak boleh biasanya. Oke, berarti bisa ikut lomba itu dinilai dari kalau latihan kita bagus, gerakannya, ya. Ya, sama absennya. Oh, sama absen. Berarti nggak boleh sampai bolos ya, bolos latihan ya. Nah, itu sama nih buat Sobat Bintang yang ada di rumah. Kalau misal kalian ya masih duduk di usia sekolah, nah itu jangan sampai bolos sekolah. Karena apa? Karena itu nanti bisa mempengaruhi kemampuan kalian. Nah, sama seperti LB, kalau LB misalnya sering bolos nih ya, sering absen, nggak masuk latihan, nah pasti nanti LB tidak akan bisa mengikuti kejuaraan ini, karena itu juga termasuk nilai dari kayak kedisiplinan kita ya. Kita sungguh-sungguh nggak sih ikut latihan taekwondo biar bisa juara nanti. Oke, nah kira-kira mama papanya LB ngedukung banget kalau LB ikut taekwondo. Nah, itu yang ingin taekwondo itu awalnya LB atau mama papanya? LB sendiri. Jadi LB kalau bilang ke mama gimana? Mau ikut taekwondo, habis itu mamanya juga support kalau LB mau ikut taekwondo, soalnya kan sekalian gitu loh buat bekal kalau udah dewasa nanti ada misalnya ada pencuri kan bisa kayak ngelawan gitu ya. Ya, oke, ya keren ya. Jadi LB ikut taekwondo karena niatnya sendiri nih guys. Jadi dia pengen bilang, "Ma, aku mau ikut taekwondo." Akhirnya mamanya juga support. Nah, dan juga kalau kita bisa bela diri nih, tiba-tiba ada pencuri, ada penjahat, kita langsung bisa kayak pukul atau kita bisa tendang gitu ya. Oke. Nah, yang biasanya nganterin LB latihan siapa? Mama yang sering nganterin latihan. Oke, berarti di sini mama supportnya paling besar ya ke LB ya. Kayak bener-bener mendukung banget LB biar serius di taekwondo. Jadi nggak setengah-setengah nih kalau kita ikut atau melakukan sesuatu. Oke, nah LB kan sudah meraih prestasi di taekwondo ya. Nah, ada nggak sih mungkin prestasi lagi yang ingin LB raih selain taekwondo? Kalau nggak tadi matematika? Nggak ada sih. Nggak ada? Cuma itu aja? Oke, nah sekarang Kak Devina mau tanya nih, apa cita-citanya LB? Dokter. Oke, mau jadi dokter apa? Atau kalau nggak gitu chef. Oke, dokter atau nggak chef? Ya, mau jadi dokter apa LB? Nggak tahu sih, itu masih belum tahu. Masih belum tahu. Pokoknya jadi dokter gitu. Kalau misal besok jadi dokter hewan mau nggak? Enggak. Loh, kenapa? Itu kan sama-sama dokter. Nggak tahu sih. Berarti dokternya yang bekerja di rumah sakit dan menangani orang ya. Nah, berarti khusus kayak mungkin bisa dokter umum, dokter anak ya, atau mungkin dokter bedah. Nggak tahu sih dokter bedah. Kalau dokter bedah itu nanti ini kamu harus bisa kamu nggak boleh takut darah kalau dokter bedah, karena apa? Nanti kan berhubungan sama organnya manusia. Jadi LB nggak boleh takut lihat jantung, lihat paru-paru, lihat usus, lihat ginjal sama darah, itu nggak boleh takut. Nggak boleh sampai tremor, karena kalau nanti LB nih mau jadi dokter bedah itu ya LB akan tugasnya mengoperasi orang-orang gitu. Nanti kalau mau jadi dokter umum ya kayak kayak di rumah sakit biasa gitulah. Terus jadi dokter anak ya yang nangani anak-anak. Nah, kalau jadi dokter hewan, nah ya nanti LB menangani ya hewan, ya kucing, ya dia sebagai dan lain sebagainya lah itu, kucing, anjing, apalagi kura-kura dan sebagainya. Nah, LB tadi kan juga bercita-cita jadi chef. Nah, emang LB suka masak? Suka. Masak apa? Biasanya mama itu kayak beliin
nugget, kalau nggak gitu crispy chicken gitu loh. Nanti Nah. LB yang masak. Jadi, Yang goreng. nanti kalau mama yang nggak ada, LB tinggal masak. Oke gitu. Berarti LB suka ini ya, kayak apa, goreng-goreng makanan gitu ya. Nah itu yang membuat LB ingin jadi chef. Oke, nah Mama setuju gak kalau LB mau jadi dokter atau jadi chef? Setuju. Setuju. Nah kenapa LB nggak ada niatan misalnya buka perguruan taekwondo? Nah kan LB kan sudah juara nih, mungkin LB nanti bisa menekuni taekwondo jadi pelatihnya. Nah sampai LB bikin tempat perguruan sendiri, jadi LB yang punya tempatnya itu. Ya enggak sih, soalnya LB itu taekwondo itu bukan gara-gara mau kayak gitu, cuman buat bela diri aja. Oke, cuman buat bela diri. Oke. Nah kemudian Kak Devina mau tanya nih, kira-kira LB itu paling suka pelajaran apa? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris, kenapa? Ya nggak apa-apa aja, kayak rasanya itu kayak seneng aja ngomong pakai bahasa Inggris. Oke, ya kayaknya anak-anak sekarang gitu ya guys ya, lebih seneng bahasa Inggris ya ketimbang mungkin bahasa yang lain ya. Bahasa Indonesia sendiri pun kita masih agak kesusahan ya kalau di pelajaran, tapi kalau bahasa Inggris itu pasti kita akan langsung bisa, entah diajak ngobrol ataupun juga teorinya. Sekarang Kak Devina mau tanya nih Kak LB, kira-kira, nah tadi kan kita sudah bahas tentang kegiatan akademik ya, mungkin pelajaran yang disukain sama LB yaitu bahasa Inggris. Nah kalau dari non akademik nih, mungkin skill apa yang ingin LB punya selain bisa bela diri? Nggak pengen sih. Nggak pengen. Jadi mungkin LB pengen bisa desain? Nggak. Atau pengen bisa gambar? Nggak. Cuma ya udah pengennya ya kalau udah taekwondo itu aja. Iya, sampai selesai dulu baru. Tapi kalau selesai itu kayaknya lebih dari 2 tahun. Oke. Nah tadi kan LB juga cita-citanya jadi chef. Nah kira-kira pengen nggak mungkin les masak biar beneran bisa jadi chef nanti? Enggak sih, soalnya LB udah bisa masak-masak. Wah keren ya, sudah bisa masak-masak jadi nggak perlu les lagi. Oke. Nah sekarang Kak Devina, nah sekarang kita sudah memasuki sesi LB Fun Fact. Oke, nah di sesi ini Kak Devina sudah siapkan, nah pertanyaan singkat, jadi LB harus jawab cepat. Bisa? Oke. Pertanyaan pertama, taekwondo atau badminton? Taekwondo. Baca buku atau nonton YouTube? Nonton YouTube. Main game atau nonton TV? Main game. Matematika bahasa Inggris? Bahasa Inggris. Main ke mall atau main ke museum? Main ke mall. Oke. Nah, jadi kalau Kak Devina simpulin ya, LB tadi suka taekwondo, terus lebih seneng nonton YouTube ya ketimbang baca buku, terus lebih suka main game, kemudian lebih seneng pelajaran bahasa Inggris dan lebih seneng main ke mall. Oke, nah kita sudah di akhir acara nih LB. Kira-kira LB ada nggak sih pesan buat temen-temen Sobat Bintang yang ada di rumah? Coba lihat ke kamera. Nah, ngasih apa pesan kesannya LB? Pesannya itu ya pede aja. Nah, apa pede dalam hal apa nih? Ya tergantung. Ya misalnya mau masak ya pede, masak aja pede gitu. Oke, berarti kita harus percaya diri ya ketika melakukan apapun. Nah, ada lagi nggak pesannya buat teman-teman? Nggak ada. Nggak ada, cuma pede aja. Oke, teman-teman yang ada di rumah, Sobat Bintang. Nah, sekarang kita sudah selesai nih podcastnya sama LB. Wah, nggak kerasa ya LB ya. Semoga kita bisa collab lagi ya. LB bisa datang dan bisa lebih banyak lagi nih nanti medalinya. Oke, kalau gitu Kak Devina akhiri sampai di sini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you. Bye.